Ya lagi kering jauh. Makanya kalau hari lagi kering, genang tuku obat langka ora. Usaha beli bisa ya mati ya kloyo. Pangeran bokat kudu-kudu lepas pisan kok. Lawan lagi kering lepas pisan, telung dinan. Ya tolin aku. Ya wis lah masih kota kruyuk. Waras cenggelek kadus kepiak-kepiak bagian pirana. Cenggelek jala niang. Waras. Memiliki rumah yang layak untuk berteduh merupakan dambaan setiap orang. Tak perlu mewah. Yang terpenting kita bisa merasa aman dan terlindungi berada di dalamnya. Kali ini tim usahaku berkunjung ke sebuah desa yang terkenal dengan tradisi adat ngarotnya, yakni Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Tradisi adat ngarot memiliki kandungan makna sebagai ungkapan rasa syukur sejumlah petani kepada Sang Maha Kuasa atas limpahan hasil panen padi yang didapatkannya, sekaligus menyambut kedatangan musim tanam baru yang diharapkannya hasil bertani melimpah dan dijauhi dari masalah dan bencana. Di desa ini pula terdapat seseorang yang hidup sendirian di rumah yang sederhana, di mana rumah itu terbuat dari bahan-bahan ala kadarnya. Tentu kita bisa lihat bahwa rumah sederhana itu begitu tampak terhimpit oleh rumah-rumah mewah. Rumah itu tak lain adalah tempat tinggal Bapak Anwar, atau biasa dipanggil Mang Tulap. Ia bercerita bahwa kata tulap berasal dari singkatan bahasa Jawa yang berarti baka butuh ngalap. Maksud dan arti dalam bahasa Indonesianya yaitu kalau butuh tinggal ambil. Anwar, lagi sekolah corona. Pengen mah sekolahanku nimbong Cina ke anak anuanan ora, anak pesawahan. Tadi kita baca sekolah kayak serendang ke mana macul apa segala. Bareng kita miang kan yan. Jadi guru pada balik enggak pacul enggak balik. Asin nyangu jangan. Tadi kita kayak nur robot ya nyangu. Batu pada nyangu udah dicangkol nih sekolahan orang kita namiang pemenang takon kan sangun siapa kan berarti dia tulap dia butuh dia ngalap sekono. Mang Tulap yaitu seorang lelaki kelahiran tahun 1955, di mana tahun ini usianya genap menginjak 66 tahun. Di usia yang senja ini, seharusnya Mang Tulap dapat menikmati masa tua yang menyenangkan. Namun kenyataan mengharuskan sebaliknya. Yang terjadi, kini Mang Tulap harus bersusah payah demi perut yang harus tetap terisi saban harinya. Sumber pendapatan Mang Tulap tak lain hanya sebatas menjual ikan yang ia dapatkan dengan cara memancing di sungai dekat rumahnya. Sebab Mang Tulap tak sanggup berjalan jauh. Karena usianya yang sudah rentan dan mata yang kian rabun. Ya sekat 5 be. Sedak.
sok mancing, sok talaga dewekan bae kon belokan ngajak-ajak batur aja mga belok. Sebab kaya ngajak-ajak batur kemending-mending sing sing Madura Bliololi. Wis ka dia pikiyang. Iya mah. Bang kita mau pengen mangan orang, oli gayang ngerket bae. Oli ya bentuk balik, oli dina ukurannya. Padu bisa genang tuku sega, tuku obat bega wis konon. Mang Tulap tak memiliki kendaraan apapun selain sepasang sandal yang selalu menemaninya ketika ia berjalan menuju lokasi sungai yang biasa ia datangi untuk memancing. Jarak yang ditempuh dari rumahnya tak terlalu jauh, sekalipun itu adalah tempat terdekat. Mang Tulap harus menempuh jarak 2 km dari rumahnya. Ketika berangkat, ia selalu berjalan kaki dari rumah untuk menuju lokasi. Jarak 2 km memang dekat jika di mata para pemuda. Namun bagi lelaki seusia Mang Tulap, itu adalah seperti ujung dari sebuah perjalanan. Dengan langkah kaki yang tertatih, menahan lelah, ditambah penglihatan yang tak begitu jelas. Mang Tulap selalu berangkat dari rumahnya pukul 8 pagi. Ketika tiba di sungai, ia baru sampai pukul 10 pagi. Mulailah Mang Tulap memancing dengan modal umpan roti atau tempe. Bahkan, Mang Tulap tak sanggup menggali tanah untuk mencari umpan cacing. Maka dari itu, Mang Tulap terpaksa merogoh kocek untuk membeli umpan roti dan tempe, yang padahal uang itu harusnya untuk membeli sarapan Mang Tulap di pagi hari. Saking mama panyangkun sa kuning ora. Ari mau lagi masilokan di gendong-gendong genang batur, di jaksak nang batur, yang mana tempel, ning ilot, ning srokol mana, ning kuwon alam ngeretan, kali menir, mancing debu-debu di batur, mancing kakap ka oleh ama beli ora, yang gerbah, latih. Tepat jam 10 pagi, Mang Tulap mulai memancing ikan di sungai. Ketika mengaitkan umpan ke kail pancing, Mang Tulap sedikit kesulitan karena indera penglihatan yang tak begitu jelas. Begitu juga saat mulai memancing. Kebiasaan Mang Tulap selalu tak melihat pelampungnya. Namun cara Mang Tulap membaca kail pancing tengah ditarik ikan ialah dengan cara merasakan umpan dimakan dan ditarik oleh ikan. Barulah Mang Tulap tahu kalau umpannya dimakan oleh ikan. Ketika Mang Tulap mendapat ikan, Mang Tulap berhati-hati dengan ikan yang memiliki duri. Jenis ikan yang didapat ialah ikan lundu. Ikan yang masih mengganas, Mang Tulap tak sanggup mengambilnya. Karena resiko tangan akan terkena duri dari ikan tersebut. Tepat pukul 12 siang, terik matahari tepat di atas kepala Mang Tulap. Demi memperoleh ikan yang banyak, supaya mendapat penghasilan lebih, Mang Tulap tetap memancing. Ia tak peduli betapa panasnya cuaca yang membakar kulitnya yang keriput. Tibalah pukul 1 siang. Mang Tulap nampaknya kewalahan menahan perut yang keroncongan dan terik matahari yang sangat menyengat. Pulanglah Mang Tulap dari lokasi mancing menuju rumah dengan ditemani rasa haus yang menggugah tenggorokannya. Setibanya di rumah, Mang Tulap bergegas mengolah ikan yang ia dapat untuk segera dijual. Sangat berhati-hati Mang Tulap dalam mengolah ikan. Karena penglihatan Mang Tulap tak begitu jelas,
membedakan antara ikan dan jari tangannya. Untuk harga ikan sendiri, Mang Tulap tak menjualnya dengan harga begitu mahal. Satu plastik harganya hanya Rp5.000. Terkadang ia setiap hari mendapatkan 2 plastik dengan total pendapatan Rp10.000. Ia tawarkan ikan itu kepada tetangganya yang terdekat. Dengan harga yang begitu murah. Terkadang ada seseorang yang menawar dengan harga Rp3.000. Mang Tulap hanya bisa pasrah daripada tak makan seharian. Sendirian Mang Tulap tinggal di rumah yang sederhana. Sang istri sudah lama pergi meninggal karena sakit. Beruntungnya Mang Tulap memiliki saudara yang baik hati. Karena tanah di rumah Mang Tulap itu merupakan tanah milik saudaranya. Sering sekali Mang Tulap didatangi seseorang yang menurutnya itu adalah pegawai desa yang akan menyalurkan bantuan sembako. Dengan alasan memotret bangunan rumahnya, memotret KTP Mang Tulap. Kemudian seseorang itu bilang bahwa bantuan akan segera datang dalam beberapa hari. Namun Mang Tulap telah menunggu lama, bahkan berbulan-bulan, bantuan pun tak kunjung datang. Sering sekali Mang Tulap mengalami hal demikian. Bagi Mang Tulap itu adalah hal yang lumrah terjadi. Karena dulu semasa muda, Mang Tulap pernah bekerja sebagai pegawai desa juga. Ketika ia sakit, Mang Tulap sangat pasrah. Karena hanya tergeletak berbaring tak berdaya tanpa ada seseorang pun yang mengurusnya. Hidup, mati, ia pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Sering kita akeh cangkeme soten, training siji wis bisa molah ora. Ora mondok kaping pindho, jare ka akeh batu pada tiap kenang apa rek kula. Oh ngono. Apakah permentah ki nulung ning wong susah ta wong melarat ta nulung wong lagi kepelak. Ah ya lagi gering ya wis. Makanya kula mari lagi gering kenang tuku obat langka ora. Usaha beli bisa ya mati ya loyo. Pangeran bokat kudu-kudu ngono lepas pisan kula. Lawan lagi gering lepas pisan, telung dinan. Ya tolin aku. Ya wis lah masih hotel kruyu. Waras cenggelek kadus kepiak-kepiak bagen pirana. Cenggelek jala niang. Waras. Setelah 2 hari tergeletak berbaring sakit, tiba-tiba terdengar bunyi keroncongan dari perutnya, yang menurutnya menandakan bahwa ia telah sembuh dari sakit. Bergegaslah Mang Tulap mencari ikan untuk mendapatkan sumber penghasilan, agar dapat mengisi perut yang keroncongan. Dari kehidupan Mang Tulap, kita belajar banyak, bahwa kemiskinan merupakan masalah yang seringkali kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Keterbatasan kemampuan dalam bekerja dan usia tua yang kian menggerogoti menjadi dilema. Apakah kita akan bisa keluar dari kemiskinan dan meninggalkan kebanggaan kepada keluarga dan orang sekitar kita ketika mati kelak? Sedang maut bisa kapan saja menjemput. Tetap optimis dan jangan pantang menyerah, terutama bagi para generasi muda yang memiliki semangat tinggi demi hidup yang lebih baik di masa depan. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di kisah hebat berikutnya.